Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iqomah dari Universitas Zainul Hasan Genggong, Prodi Ekonomi Syariah semester 4 dengan nomor pokok 0509. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas aspek hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Haji Saifuddin Syukri, MEI. Langsung saja ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum asuransi. Pasti sudah banyak yang tahu kan ya, apa sih asuransi itu? Iya. Jadi langsung ke materi ya. Jadi menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional (MUI), asuransi adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Adapun tujuan asuransi itu sendiri ialah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupannya. Karena pada dasarnya manusia hidup di dunia ini pasti akan mengalami masalah atau problem, ya kan? Jadi hidup itu seperti roda ya, roda yang berputar. Kadangkala kita ada di atas, kadangkala pula kita ada di bawah. Jadi tidak ada salahnya jika kita melakukan asuransi agar kita punya persiapan untuk masa yang akan datang. Baik, selanjutnya ada syarat dan rukun asuransi. Sudah ada yang tahu apa sih syarat dan rukun asuransi? Iya. Jadi syarat dan rukun asuransi itu yang pertama harus ada modal. Pastikan ya. Modal harus ada. Namun modal juga harus diketahui secara pasti dan jelas. Sehingga dalam menentukan keuntungan yang akan diperoleh dari usaha dapat diketahui wujudnya pada saat terjadi perjanjian. Kemudian yang kedua ada pemilik modal dan pengelola. Adapun syarat pemilik modal dan pengelola yaitu yang pertama baligh, yang kedua harus berakal ya. Yang ketiga ada atas kerelaan sendiri, di mana setiap pihak yang melakukan transaksi tidak merasa dipaksa. Berarti atas nuraninya sendiri ya, kehendaknya dia sendiri, tidak ada paksaan. Yang ketiga itu pekerjaan. Yang keempat ada keuntungan. Pasti ya, harus saling menguntungkan. Jangan hanya salah satu pihak saja, namun kedua pihak juga harus saling menguntungkan di dalamnya. Yang kelima yaitu siqat ijab qabul. Jadi ijab qabul itu merupakan rukun akad mudharabah. Dalam melakukan akad harus terjadi siqat atau ijab qabul. Namun menurut ulama Hanafi dan Hambali tidak selalu disertai dengan ijab qabul yang berupa ucapan, namun bisa saling memberi dan menerima sejumlah modal usahanya sudah sah hukumnya. Kemudian di situ ada manfaat asuransi. Pasti sudah banyak tahu ya, manfaat asuransi itu sendiri untuk apa? Pasti ya, yaitu salah satunya yang pertama untuk menyediakan tempat penyimpan atau menabung bagi peserta secara teratur dan aman, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, baik masa sekarang maupun mendatang. Yang kedua, untuk persiapan masa depan ahli waris peserta jika sewaktu-waktu peserta dipanggil Tuhan atau meninggal dunia. Jadi sudah ada persiapan ya untuk masa yang akan datang, karena masalah dan problem tidak ada yang tahu. Yang ketiga, untuk persiapan bagi peserta jika sewaktu mendapatkan musibah baik terhadap diri sendiri maupun hartanya.
tersedia dana untuk penanggulanginya. Jadi saat ada musibah seperti tabrakan, kecelakaan, terus yang lainnya, itu sudah ada persiapan untuk dirinya sendiri ataupun untuk keluarganya. Kemudian yang keempat, jika dalam masa tertanggung peserta masih hidup, dia akan memperoleh kembali bagian simpanan uang yang telah berkumpul beserta keuntungan dan kelebihannya. Yang kelima, bank-bank Islam di Indonesia menyediakan asuransi sebagai mitra usaha untuk perlindungan terhadap berbagai aset dan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Jadi itu adalah semua manfaat asuransi itu sendiri. Baik, yang kemudian prinsip-prinsip asuransi. Apa saja sih prinsip asuransi itu? Yaitu di sini. Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syariah ada banyak macamnya. Yang pertama ada tauhid. Tauhid merupakan prinsip dasar dalam asuransi syariah, karena pada hakikatnya setiap muslim harus melandasi dirinya dengan tauhid dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya, tidak terkecuali dalam bermuamalah. Artinya bahwa niatan dasar ketika berasuransi syariah haruslah berlandaskan pada prinsip tauhid, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada keadilan. Prinsip kedua yang menjadi nilai-nilai dalam pengimplementasian asuransi syariah adalah prinsip keadilan. Artinya bahwa asuransi syariah harus benar-benar bersikap adil, khususnya dalam membuat pola hubungan antara nasabah dengan nasabah maupun antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah. Yang kemudian ada tolong-menolong atau ta'awun. Prinsip yang paling utama adalah konsep asuransi syariah dalam prinsip tolong-menolong. Tolong-menolong merupakan pondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah. Jadi, tolong-menolong ini adalah konsep atau pondasi dasarnya ya. Terus yang keempat ada kerjasama. Jadi, cooperation merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat terwujud dalam bentuk akad antara kedua belah pihak, yaitu akad mudharabah dan musyarakah. Yang keenam ada amanah. Amanah yaitu hal itu dapat terwujud dalam nilai akuntabilitas atau pertanggungjawaban perusahaan tiap periode. Amanah juga melekat pada nasabah asuransi, di mana seseorang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran premi dan tidak memanipulasi kerugian yang dideritanya. Jadi harus amanah ya, benar menyampaikan apa yang memang harus disampaikan dan memberikan apa yang memang harus diberikan. Ini yang keenam ada kerelaan, harus ada kerelaan ya. Yang ketujuh ada larangan riba. Jadi dalam asuransi diharamkan adanya unsur riba, karena riba makna asalnya adalah pertumbuhan, bertambah dan subur. Adapun pengertian tambahan dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syar'i. Karena di dalam Islam riba itu dilarang dan haram hukumnya. Yang kedelapan ada larangan maisir atau judi. Jadi judi itu dilarang ya. Riba, judi itu dilarang. Yang ke-10 ada prinsip saling bertanggung jawab, di mana setiap orang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dan implikasinya untuk kehidupan dunia dan sesudahnya. Konsep pertanggungjawaban tersebut dapat diimplementasikan secara luas, baik seseorang melakukan tugas dan kewajibannya. Kemudian di sini ada jenis-jenis asuransi. Ada yang tahu jenis-jenis asuransi itu apa saja?
banyak ya. Jenis asuransi itu secara garis besar dibedakan dalam 2 jenis. Yang pertama ada asuransi jiwa, dan yang kedua ada asuransi umum. Asuransi jiwa itu seperti apa sih? Asuransi jiwa itu seperti halnya risiko yang ditanggung pada asuransi jiwa adalah kematian akibat sakit atau kecelakaan, sakit, mau rawat jalan, rawat inap, cacat total, dan ataupun cacat tetap, itu termasuk asuransi jiwa. Dan dana pensiun juga termasuk asuransi jiwa. Sedangkan untuk asuransi umum sendiri itu adalah seperti asuransi kebakaran, bencana alam, asuransi perjalanan bisnis atau wisata. Seperti itu. Banyak ya. Jenis sudah tahu kan ya, jenis-jenis asuransi, macam-macam asuransi, manfaat asuransi. Mungkin sampai di sini video penjelasan dari saya tentang hukum asuransi itu sendiri. Kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.